Tanpa diduga ternyata ada pengkhianat di pihak Vegapunk dan aliansi kelompok topi jerami berdasarkan informasi terbaru untuk chapter 1074 manga One Piece. Nasib dari Vegapunk dan kelompok topi jerami saat ini sedang berada di ujung tanduk. Mereka terjebak di Pulau Egghead ketika hendak kabur dari pulau tersebut. CP0 dan Angkatan Laut sedang menuju ke pulau tersebut. Salah satu Gorosei dan Admiral juga hendak pergi ke pulau tersebut. Belum lagi, kini Bonnie dan Vegapunk diperlihatkan menghilang tanpa jejak. Kru topi jerami sendiri berusaha untuk mencari Vegapunk dan Bonnie, di mana kemudian mereka harus menemukan fakta pahit. Ternyata ada pengkhianat di antara mereka, yang bahkan sudah sejak awal petunjuknya muncul. Adanya pengkhianat di pihak Vegapunk, seperti yang diperlihatkan di chapter sebelumnya, Luffy dan kru topi jerami beserta Stussy dan satelit Vegapunk hendak kabur dari Pulau Egghead. Hal ini terjadi setelah CP0 mengepung mereka. Belum lagi, Angkatan Laut dan juga pihak World Government mulai ikut turun tangan mengatasi situasi di pulau tersebut. Namun, ada kejadian tidak terduga kemudian muncul, berdasarkan informasi bocoran untuk chapter 1074, menyebutkan jika ada pengkhianat di pihak Vegapunk. Petunjuk mengenai kemunculan pengkhianat ini bisa dilihat di chapter 1071 kemarin dan juga 1074. Dalam chapter 1071 sendiri, diperlihatkan bagaimana sistem pertahanan di Punk Records berhasil untuk dinonaktifkan. Hal ini pun jelas membuat banyak orang terkejut termasuk Stussy. Banyak fans yang sempat menduga bahwa itu kemungkinan adalah bagian dari rencana besar Luffy dan aliansinya untuk mengalahkan CP0 yang sudah menutup seluruh pintu keluar di Pulau Egghead. Namun ternyata, berdasarkan informasi ini hal itu bukan bagian dari rencana. Dan yang lebih parahnya lagi, ternyata perbuatan itu dilakukan oleh pengkhianat di pihak Vegapunk. Pertanyaan besarnya kemudian siapa yang jadi pengkhianat atau siapa pengkhianat yang dimaksud? Untuk saat ini, memang masih belum banyak informasi dan bukti-bukti yang mendukung tentang siapa yang kira-kira jadi pengkhianatnya. Namun, ada beberapa nama yang muncul di kalangan fans terkait dengan hal ini. Misalnya, satelit Vegapunk yang pertama yaitu Sokka. Sokka adalah karakter yang paling santer dispekulasikan sebagai pengkhianat di pihak Vegapunk. Bahkan para fans sejak beberapa chapter yang lalu sudah menaruh kecurigaan terhadap sosoknya. Ada beberapa hal yang dianggap bisa jadi petunjuk mengenai pengkhianatannya. Pertama, bagaimana Sokka adalah sosok yang misterius dibandingkan satelit Vegapunk yang lain. Dalam chapter lalu, nampak bagaimana Sokka menghubungi Dragon dan mengatakan bahwa nyawanya Vegapunk mungkin tidak akan lama lagi akan lenyap. Bisa jadi sebenarnya itu merupakan ucapan Sokka yang memang hendak menghabisi Vegapunk yang asli. Kedua, Sokka dianggap tidak memperlihatkan empati atau hal lainnya terhadap apa yang terjadi. Selain Sokka, sosok lainnya yang juga dicurigai sebagai pengkhianat adalah York yang merupakan satelit Vegapunk lainnya. Pengkhianat tersebut berdampak ke topi jerami. Bagaimana kemudian bisa ada pengkhianat di pihak Vegapunk masih belum diketahui secara jelas. Kita juga masih belum tahu apa yang kemudian jadi motivasi sosok misterius tersebut mengkhianati Vegapunk. Namun, spekulasinya adalah bisa jadi World Government atau Angkatan Laut sudah melakukan pengendalian atau mereka sudah melakukan komunikasi secara diam-diam. Hal ini kemungkinan mirip seperti apa yang dilakukan oleh Sokka yang diam-diam menghubungi Dragon. Sosok pengkhianat tersebut mungkin berhasil dikendalikan dan dipaksa untuk melakukan pengkhianatan. Dan mungkin komunikasi yang mereka lakukan sudah sejak lama terjalin. Bisa jadi ini juga yang membuat Vegapunk tahu jika nyawanya dalam bahaya. Pengkhianatan ini jelas memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kru topi jerami. Seperti yang disebutkan di atas, mereka harus berhadapan dengan tiga kekuatan yang ada yaitu Angkatan Laut, Chieftain, Paul, dan World Government. Belum lagi kita melihat salah satu Gorosei yang akhirnya mulai bergerak. Hal ini jelas akan membuat mereka kewalahan dalam menghadapi situasi tersebut. Dengan adanya pengkhianatan yang terjadi di pihak mereka, kru topi jerami jelas akan semakin mengalami kesulitan dalam menghadapi situasi tersebut. Meskipun Luffy tentu bisa mengatasinya dengan menggunakan Gear 5 atau memanfaatkan kekuatan dahsyat Zoro dan Sanji, namun tetap saja situasi ini tidak menguntungkan untuk mereka. Apakah akan ada pihak yang kemudian membantu kru topi jerami keluar dari situasi ini pun masih harus kita tunggu. I said you better watch what you're doing,
'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body